Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, pemirsa channel Cak Nur yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pembahasan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat berupa umur, nikmat kesehatan badan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terus teraturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita tercatat sebagai umat yang dicintai oleh baginda Nabi dan termasuk umat-umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya hari ini adalah pembahasan majelis taklim di Masjid Darul Mutakin Dengkol. Tetapi ternyata ada kesalahan teknik dari operator, dari tim media masjid, sehingga ketika mengambil videonya itu suara tidak keluar, sehingga hanya berupa gambar video saja tanpa ada suara. Maka tentu dengan kondisi demikian tidak mungkin video pengajian kuliah subuh di Masjid Darul Mutakin Dengkol itu akan diupload untuk pemirsa. Karena itu sebagai gantinya izinkan Al-Fakir menyampaikan apa yang telah Al-Fakir sampaikan tadi ketika kuliah subuh di Masjid Darul Mutakin Dengkol. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sudah mengabulkan doa kita. Terbukti kita sudah diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan ini. Doa apa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa-doa yang senantiasa terus-menerus tanpa berhenti kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala mulai masuk di bulan Rajab 2 bulan yang lalu. Kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa yang selalu kita ucapkan, kita minta pada Allah di setiap selesai kita mengerjakan sholat fardu. Yang artinya di dalam doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan hidup kami di bulan Rajab. Wa Sya'bana, lan berikan keberkahan hidup kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami ini di bulan suci Ramadan.
Dan ternyata Allah mengabulkan, kita masih diberi kesempatan hidup. Hari ini kita masuk pada hari yang pertama di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan kita lakukan setelah doa kita dikabulkan oleh Allah? Apa yang mau kita kerjakan setelah kita diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan ini? Nah, inilah mungkin pembahasan yang perlu pada kesempatan kuliah subuh yang pertama ini. Maka tentu yang kita siapkan sebagaimana pada tayangan video sebelumnya itu kan ada 3, yaitu bekal secara psikis, hati, jiwa. Yang kedua bekal ilmu, dan yang ketiga adalah bekal fisik badan kita. Kita upayakan sehat sehingga kita bisa mengerjakan puasa ini dengan sempurna. Masyaallah muslimin, ilmu itu memang penting. Penting sekali sebelum kita mengerjakan ibadah. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi, tidak didasari, tidak dibekali dengan ilmu. Apapun ibadah itu harus dibekali dengan ilmu agar ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, ada sebuah hadis dari baginda Rasul setelah kita masuk di tanggal yang pertama bulan Ramadan ini. Hadis baginda Rasul itu berbunyi demikian. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabul jahannam wa sufidatis syayatin. Hadis ini seandainya dimaknai menggunakan bahasa pesantren, anak-anak santri. Idza dakhala tatkalane wis teko, wis manjing apa syahrul Ramadan, wulan Ramadan, futihat mongko bakal den buka apa abwabus sama, pira-pira lawange langit, lawange swarga. Wa ughliqat lan den tutup kanthi rapet-rapet apa abwabu jahannam, pira-pira pintu jahannam, pintu neraka. Wa sufidati sayatin lan den talini apa sayatin, setan. Jadi dikala kita sudah masuk di bulan suci Ramadan seperti ini, maka seyogyanya kita akan mudah untuk beribadah. Kenapa? Dalam hadis dijelaskan bahwa dikala Ramadan sudah datang, maka futihat abwabus sama, Allah akan membuka semua pintu-pintu langit. Allah akan membuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabu jahannam, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam ditutup oleh Allah. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan yang biasanya menggoda kita di bulan Ramadan ini diikat, dicancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setan sudah terikat, langit-langit sudah terbuka, pintu surga sudah dibuka, pintu neraka ditutup, maka kan enak kita sebenarnya beribadah. Dan ini terbukti. Maka kalau ketika sudah masuk bulan Ramadan, mari kita perhatikan di masjid-masjid dimanapun berada, maka jamaahnya akan ramai. Jamaahnya pasti akan ramai. Baik itu jamaah sholat fardu maupun jamaah sholat tarawih, ramai. Bahkan musola-musola di kampung-kampung itu sampai nambahi yang namanya tenda, terop. Kenapa? Karena jamaahnya membludak melebihi dari biasanya, sampai ditambahi tempat-tempat sholat ini. Ini membuktikan bahwa
Allah memberikan kemudahan kita untuk beribadah. Kenapa? Karena setan sudah diikat oleh Allah. Seandainya kita masih enggan untuk beribadah, itu bukan karena setan, tapi karena nafsu kita aja. Yang pada prinsipnya nafsu di dalam diri kita itu kan ngajaknya kepada hal yang jelek. Diajak beribadah enggan, diajak untuk jamaah malas, diajak hadir di majelis taklim pun demikian susahnya. Itu karena nafsu yang ada dalam diri kita, karena setan sudah diikat oleh Allah. Untuk itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita tanamkan dalam diri kita punya azam, punya niatan setelah diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan ini, kita akan memperbanyak beribadah kepada Allah. Apapun bentuknya, kita harus mempunyai keinginan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan salah satu di antara ibadah yang kita kerjakan adalah berupa puasa. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Tidak bisa ditawar sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dari suruhan Allah ini untuk orang yang beriman. Karena itu orang-orang yang berpuasa itu sebenarnya sudah masuk di dalam kategori beriman. Kenapa? Karena ini ayat Allah ini menjelaskan bahwa yang dipanggil oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah adalah orang yang beriman. Maka orang yang berpuasa itu berarti sudah termasuk orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Maksudnya puasa di bulan Ramadan. Wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa ini diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu. Jadi umat itu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW ternyata menurut ayat ini sudah melaksanakan puasa. Mungkin hanya tata caranya aja yang berbeda, syariatnya yang berbeda. Ada di antara umatnya para nabi itu berpuasanya mungkin tidak dari terbitnya fajar sampai dengan terbitnya tenggelamnya matahari, tapi mungkin 1 hari 1 malam. Saat berbuka sampai nanti jam yang sama itu melakukan sahur. Sahur berbukanya di jam yang sama, 1 hari 1 malam. Atau mungkin ada di antara umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang berpuasanya itu puasa terhadap makanan. Tidak boleh makan nasi misalnya, tapi masih boleh makan yang lain. Ya, itu pokoknya syariatnya, ajarannya berbeda dengan kita. Kalau umat Islam kan yang namanya puasa itu ya tidak makan, tidak minum, dan menjaga hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah ini wajib ma'asyiral muslimin. Di dalam ayat berikutnya itu memang ada perkecualian. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin. 2 orang yang boleh tidak berpuasa itu. Yang pertama adalah marid, orang yang sakit. Tapi perlu dipahami bahwa tidak semua
orang yang sakit berarti boleh tidak berpuasa. Tidak semua orang sakit boleh tidak berpuasa. Orang sakit yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit seandainya digunakan untuk berpuasa, ini akan bertambah parah sakitnya. Bahkan jangan-jangan bisa sampai pada sebuah kematian. Nah, ini boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Atau yang kedua, kalau memang sakitnya itu tidak berat, maka ya harus tetap puasa. Masa sakitnya hanya sekedar pusing aja ya. Sakitnya hanya batuk, pilek, flu dan sebagainya. Terus tidak berpuasa, ini tidak boleh. Penyakit-penyakit yang ringan lah, katakanlah ringan. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu masih punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang nggak boleh adalah yang sakit. Orang yang sakit, andai dibuat untuk berpuasa, bertambah parah penyakitnya, bahkan bisa mengantarkan kepada sebuah kematian, ini boleh tidak berpuasa. Harus dipahami ini. Kalau nggak punya ilmunya, nggak tahu ngaji, wah, pokoknya orang yang marit swing seloro ya oleh gak poso, ya nggak boleh. Penyakit tertentu. Yang kedua, safarin, orang yang melakukan safar, melakukan bepergian jauh, orang musafir. Ini pun ya harus dipahami, lek gak ngaji nggak paham. Pokoknya lungo pergi ya, dari kampungnya, dari rumahnya keluar, berarti boleh nggak puasa? Ya nggak bisa demikian. Yang dimaksud safarin ini adalah orang yang melakukan perjalanan, ada beberapa syarat. Ya, perjalanannya ya katakan tidak untuk maksiat. Boleh. Kemudian jauh. Ya. Mungkin melebihi daripada 70 atau 80 kilo. Sebagaimana kalau kita melakukan perjalanan musafir, ya, melebihi dari 70 atau 80 kilo yang menyebabkan kita diperbolehkan untuk menjamak sholat, mengqashar sholat. Nah, itu bisa diberlakukan di sini. Setelah perjalanannya melebihi demikian itu, terus perjalanannya tidak untuk maksiat, ya, perjalanannya itu ternyata membutuhkan fisik yang berat, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti harus ganti. Di lain waktu tetap harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya itu. Ya. Jadi wajiblah yang namanya kewajiban puasa ini. Jangan sampai kita meninggalkan satu hari pun. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada kita ya, sehingga puasa kita bisa lengkap dalam satu bulan. Ma'asyiral muslimin, masuk di bulan Ramadan semacam ini sekali lagi harus kita manfaatkan ya. Benar-benar kita manfaatkan. Ini kemurahan dari Allah. Ini anugerah dari Allah. Ini kenikmatan yang diberikan oleh pada kita. Maka kita harus memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Salah satu hadis qudsi ya, ini juga dijelaskan ya di dalam kitab Turatun Nasikhin itu. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, dikala sudah masuk pada malam pertama di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala, Gusti Allah itu dawuh. Allah itu berfirman, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbahu. Barang siapa yang mencintai aku, kata Allah, maka aku akan mencintai orang itu. Cinta pada Allah
Allah akan cinta pada kita. Maka apa buktinya kalau kita cinta pada Allah? Tentu, ibaratnya seseorang aja ya. Di antara kita manusia ini, kalau kita merasa atau menyatakan diri cinta pada seseorang, maka apa yang kita lakukan? Pasti yang pertama itu kita sering menyebut asmanya, sering menyebut namanya. Bohong kalau ada orang mengatakan cinta tapi tidak pernah menyebut namanya, itu adalah cinta gombal, cinta yang bohong. Kalau kita mengakui, menyatakan diri cinta pada Allah, maka kita harus banyak sekali menyebut asma Allah. Melalui apa? Melalui ibadah, zikir pada Allah, membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Itu semuanya adalah banyak asma Allah kita sebutkan di situ. Jikalau kita banyak menyebut asma Allah, berarti kita benar-benar cinta pada Allah. Dikala kita jarang, mungkin tidak pernah menyebut asma Allah, maka kita tidak bisa dikatakan orang yang cinta pada Allah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka Allah akan cinta pada orang itu. Wa man dalladhi yatlubuna fanatlubahu. Barang siapa di antara kita mau mencari Allah, maka Allah akan mencari kita. Mencari Allah itu di dalam aplikasi ibadah kita itu yang paling mudah, itu adalah sholat. Ibaratnya kalau kita sholat itu adalah menghadap Allah, seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Maka kita tidak bisa sembarangan. Kita seperti berbicara, seperti berdialog kepada Allah, seperti kita meminta pada Allah langsung di hadapan Allah. Semua bacaan-bacaan sholat itu adalah ungkapan dari diri kita menyampaikan pada Allah. Mungkin berupa permintaan, doa pada Allah, mungkin berupa pernyataan kepada Allah. Maka kalau kita dikatakan orang yang mencari Allah, ya berarti kita harus sholat. Maka kita dikatakan apa yang mencari Allah dan kita sudah melaksanakan sholat, Allah akan mencari kita. Kalau Allah sudah mencari kita, maka tentu apa yang kita inginkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa man dalladzi yastaghfiruna wa nastaghfiru lahu. Barang siapa di antara kita itu mau minta ampun pada Allah, bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan dosa yang pernah kita lakukan, seberapa besar pun dosa kita, fa nastaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, dari hadis qudsi ini jelas bahwasanya Allah memberikan kemurahan pada kita. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk mencari Allah, untuk mencintai Allah, untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita banyak dosa, ma'asyiral muslimin, tanpa terasa ataupun disengaja maupun tidak. Kalau kita mau mengintrospeksi diri, mengevaluasi kan, silahkan ketika mau tidur. Kita berangan-angan, kita berpikir, kita koreksi apa yang sudah kita lakukan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ini. Terus kita hitung-hitung, lebih banyak kita beribadah pada Allah atau lebih banyak kita bermaksiat kepada Allah. Lebih banyak kita berzikir kepada Allah atau lebih banyak kita berzikir pada HP. Ingat pada HP, lihat, nonton HP dan sebagainya tidak pernah berhenti, tetapi Al-Qur'annya tidak pernah dibuka. Mari kita evaluasi ini. Sudahkah mata kita terselamatkan dari hal-hal yang kurang bagus? Yang itu semuanya dimasukkan dalam kategori maksiat? Sudahkah telinga kita ini terjaga dari maksiatnya telinga dengan mendengarkan hal-hal yang kurang baik? Sudahkah lisan kita ini terjaga dari ucapan, umpatan, caci makian, menghibah orang lain? Mari kita koreksi setiap kita mau tidur. Orang yang baik pasti demikian. Dikala ternyata hasil evaluasi kita dalam satu hari
itu lebih banyak maksiatnya dibanding dengan ibadahnya, maka sejak saat ini kita azam, kita niati untuk merubah, untuk memperbaiki itu. Di Ramadan inilah kesempatan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya tidak perlu kita menunggu bertobat pada Allah di bulan suci Ramadan, tidak. Karena Allah merintahkan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah dan mencari surga. Nah, ini bersegeralah berarti kan tidak perlu menunggu bulan Ramadan. Ramadan bulan untuk bertobat, benar, nggak salah itu. Ya, tapi sebenarnya tidak perlu ini. Untung kita masih diberikan kesempatan hidup Ramadan. Untung ya, ayo. Kalau kita punya prinsip Ramadan kita gunakan bertobat, sekarang sudah masuk Ramadan, ayo kita bertobat. Tapi sebenarnya ajaran Allah intinya adalah kita diperintahkan untuk sesegera mungkin untuk berlomba-lomba mencari jalan ampunan Allah dan mencari surganya Allah. Itu yang paling penting. Kaum muslimin muslimat, pemirsa setia dari channelnya Cak Nur ini, itu kiranya yang Al-Fakir sampaikan tadi ketika kuliah subuh di Masjid Darul Mutakin Singosari, Dengkol Singosari itu. Ya, sekali lagi permohonan maaf Al-Fakir dan juga dari tim medianya Masjid Darul Mutakin Dengkol. Ternyata video yang diambil oleh tim medianya masjid itu tidak ada suaranya. Maka sebagai gantinya inilah yang bisa saya sampaikan. Karena yang menyampaikan kuliah subuh tadi adalah Al-Fakir, maka sekarang Al-Fakir menyampaikan dalam bentuk video yang saya buat ini dengan satu tujuan agar tidak ketinggalan kuliah subuh pertama dari Masjid Darul Mutakin. Ikuti setiap hari di Masjid Darul Mutakin, ya, itu ada kuliah subuh. Menjelang maghrib juga ada kajian-kajian Islami. Ya. Kalau memang tidak teramat jauh dari lokasi Masjid Darul Mutakin Dengkol Singosari, kami mengundang karena Al-Fakir kebetulan diberi amanah sebagai ketua pengurus Masjid Darul Mutakin Dengkol. Ya, mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diberikan hidayah, inayah, taufik dari Allah, diberikan kesehatan sehingga kita bisa secara maksimal untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, terutama ibadah puasa ini. Ya, ibadah puasa ini mari kita sempurnakan. Kita punya prinsip bahwa puasa kita di tahun yang lalu itu sudah lewat. Ya, jangan sampai puasa kita tahun ini sama dengan tahun yang kemarin. Harus ada peningkatan. Mungkin di tahun kemarin kita sekedar untuk melaksanakan puasa, tidak makan, tidak minum, ya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tetapi kita masih bermaksiat, tetapi kita masih belum bisa menjaga, ya, panca indera kita yang bisa, apa yang kita lakukan bisa menghilangkan pahalanya puasa. Maka tahun ini mari kita berusaha sekuat mungkin, ya, dengan memohon hidayah petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa menyampaikan, bisa berpuasa dengan sempurna. Amin Allahumma. Demikian kiranya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, surah al-Ladzina an'amta 'alaihim. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.